Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mania Otomotif, kembali lagi dengan saya Muhammad Faisal Suja di channel Muhammad Faisal Suja. Sebelum teman-teman menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini agar channel YouTube ini dapat berkembang dan terus memberikan informasi yang berkaitan dengan otomotif di Indonesia. 2 hari terakhir ini dunia bus di Indonesia sedang ramai memperbincangkan terjadinya kebakaran yang menimpa bus Al-Mubarak. Kejadian tersebut tentu memberikan atau menjadikan kesedihan yang amat mendalam bagi mania-mania bus. Mudah-mudahan semua orang yang menjadi korban dalam terjadinya bus tersebut dapat diberikan kesabaran. Bus Al-Mubarak merupakan bus pariwisata yang membawa sekitar 43 orang penumpang dari Kabupaten Malang menuju Yogyakarta. Namun naas ketika sampai di Tol Pandaan arah pulang, bus tersebut mengalami kebakaran di kilometer 60. Terdapat beberapa spekulasi terkait dengan terbakarnya bus tersebut. Di antaranya, mungkin kalau teman-teman sudah melihat video ini, teman-teman mendengar suara dari salah satu kru atau entah itu siapa yang ngomong begitu. Ini disebabkan oleh karena adanya penumpang yang ngecas powerbank begitu. Nah, mungkin itu bisa saja terjadi dan mungkin betul gitu, atau mungkin juga salah. Nah, itu hanya dugaan. Yang pasti untuk sementara ini dari berita yang beredar bahwa bus tersebut terbakar karena adanya konsleting listrik. Nah, konsletingnya dari mana kita tidak tahu dari mana. Yang pasti itu diakibatkan oleh konsleting listrik. Nah, konsleting listrik ini mengapa bisa cepat menyebar begitu cepat begitu? Nah, kalau saya mendengar dari live IG Mas Rian Mahendra dikatakan bahwa api itu bisa menyebar dengan cepat ketika dia terkena kompresor AC atau kena freon AC. Nah, freon itu ketika dia bocor, panas kemudian bocor dan dia dapat seperti gas gitu, dapat langsung menyemburkan api. Nah, mungkin itu juga yang menyebabkan api dengan cepat membesar gitu. Nah, kemudian juga selain itu juga ya kita tahu bahwa dalam bus itu juga terdapat bahan-bahan yang terbuat dari plastik. Nah, itu juga memudahkan api melahap habis semua bus tuh. Kemudian bagaimana nasib para penumpang yang ada di dalamnya? Nah, alhamdulillah dari 43 penumpang dan 4 kru yang ada dalam bus tersebut dapat selamat. Namun ada beberapa orang yang mengalami shock atas kejadian tersebut dan mudah-mudahan cepat pulih kembali. Dan bagaimana nasib bus tersebut? Apakah masih bisa di-repair atau bagaimana? Nah, dan saya dapatkan informasi dari Mas Rian Mahendra, jika bus sudah terbakar itu dia sudah tidak dapat diperbaiki kembali. Karena selain dari bodinya yang rusak karena terbakar, juga sasis yang digunakannya sudah layu dan mengakibatkan sasis tersebut sudah tidak simetris lagi. Jika digunakan pun tidak akan berjalan dengan baik. Maka dari itu ketika sebuah bus terbakar itu sama dengan kehilangan suatu bus. Ya, kalau bus tersebut masih angsuran, ya mungkin angsuran tersebut si pihak bus akan menerima uang dari asuransi tersebut. Namun uang asuransi tersebut juga akan habis untuk menutupi angsuran tersebut karena biasanya bus itu yang saya dengar dari Mas Rian Mahendra itu bus tersebut bus biasanya menggunakan asuransi TLO. Nah, TLO ini asuransinya itu 75%. Jadi apabila mungkin angsurannya masih lama,
dan 75% itu misal bus 1 miliar, ke asuransi yang cair itu berarti 750 juta. Nah, kalau dia beban angsurannya masih besar 750 juta misalnya, nah itu asuransinya akan habis, tidak akan tersisa. Kalau misal bus tersebut angsurannya tinggal 100 juta atau 200 juta, mungkin dari sisa asuransi tersebut si PO tersebut masih mendapatkan uang gitu, tapi tidak banyak. Ya makanya sangat tentu si pemilik bus tersebut mengalami kerugian yang sangat besar. Ya, mudah-mudahan si pemilik PO Al Mubarok ini cepat mendapatkan bus pengganti dari bus yang terbakar tersebut. Nah, kemudian juga terkait dengan yang tadi, balik lagi kepada powerbank gitu ya, cas powerbank apakah memang betul gitu dapat membakar bus? Ya memang secara kalau dari yang dijelaskan oleh Mas Wahid itu memang bus itu listriknya itu tidak diset untuk mencharge elektronik yang memiliki daya besar. Nah, maka dari itu juga tuh nyambung lagi ke Mas Rian nih. Makanya Mas Rian ingin menyarankan ke karoseri supaya menaikkan kualitas kelistrikan yang ada dalam bus. Mungkin costnya akan lebih mahal, namun itu demi keamanan, betul. Ya itu memang demi keamanan dan kenyamanan. Nah, kabel-kabelnya mungkin diganti dengan yang besar ya, kemudian konverternya juga diganti dengan konverter yang memiliki daya yang besar supaya hal-hal seperti ini juga tidak terjadi lagi. Nah, mungkin hanya itu saja yang kita bahas kali ini. Kalau teman-teman memiliki informasi lain bisa dituliskan di kolom komentar, kolom chat komentar, dan kita sharing di situ. Oke, terima kasih Mania Otomotif yang telah memantengi video ini. Dan terakhir, saya mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk like, comment, and subscribe channel YouTube ini agar channel YouTube ini cepat berkembang dan terus memberikan informasi seputar otomotif di Indonesia. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.